ketong cenderung untuk mengikuti penyanyi aslinya. Nah. Jadi sone ada yang bisa beta banggakan selain beta ini buah kasih karunia. Itu yang ya? ayo semua ikut tangan begini. Coba kau lihat. Oke, Salam. Ada Kakak Dini, Kakak Rambut Piras di sini. Halo, Kak. Halo. Hai. Halo. Coba kau lihat, aku hanya insan biasa. Namun hadirmu yang membuatku lebih indah. Walau kadang ku tak mampu rasakan entah lengkapmu, tapi ketulusanmu sungguh mengagumkan. Bersama hari ini ku mulai cerita kasih kita. Ini hari ketong ada Kakak Rambut Piras kedatangan. Ketong beda negara sekarang. Kak di mana sekarang? Iya, beda negara. Sekarang Di mana sedang ada sekarang? di Belanda. Oh, di Belanda. Oh, Sedang ada di Belanda, Dimas. Dan kaget. berarti di Belanda sekarang jam 1 kah, Rambu? Sekarang jam 1, betul. Siang Jam ya? 1 siang Oke, jam 1 siang. Iya, masih Atau terang. di Kupang jam 7 lewat malam. iya. Masih terang di sini. Iya. Sekarang apa kabar? Puji Tuhan baik. Sehat-sehat? Baik sekali. Belanda Sehat. pun mana? Semua yang di sana juga ya. Di Ya, sini puji sehat Tuhan, pasti, Kak. sehat, ya. Puji Tuhan. Belanda pun cuaca kira mana Mana? nih? Oh, Oh, dingin. Sekarang sudah musim panas, tapi hampir 1 minggu lebih hujan terus. Jadi suhu kembali turun ke 17 derajat sekarang. Wow, 17 derajat. Mamma mia. Iya. Di sini Sonde. di Kupang Anggap saja ketong ada pergi di ini Keva kan Oh, dia iya, enak sejuk-sejuk begitu toh. nggak tahu tuh kalau di Kupang kalau hujan dia punya cuaca panas sama kayak waktu musim kemarau. Ada beda. Aman saja. So memang ini jadi kayak suasana Natal di Kupang toh. Oh, iya. Rindu pulang. Oh, Oke, Kak di Belanda ngapain? Beta di sini ikut suami warga negara Belanda dan bekerja di sini. Jadi Oke. ya So, Kak sekarang stay di Belanda. sekarang saya stay di Belanda. Warga negara masih Indonesia atau? Masih Indonesia merah darahku. darahku. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Oke, Kak, ketong Ya. mau tahu Kak nih seperti apa sosoknya. Mhm. Kalau beta lihat, kalau beta lihat Ya. ini orangnya agak-agak melankolis, sedikit Mhm. koleris tuh maksudnya agak suka mimpin gitu. Mungkin lebih dominan dari suami. nah, I'm just kidding. Oh wow, sebentar. Itu menilai atau ngejat sebenarnya? Anda menghakimi atau Anda menerawang? Hati-hati. Ada. Oke. Kalau beta pernah ikut lihat waktu kalau beta wes panggil bilang Kak Dini waktu Ya. di The Voice, terus semua penilaian yang diberikan oleh juri itu luar biasa. Tadi ini orangnya rendah hati dan sebagainya, jadi wow luar biasa, beta salut. Mungkin Kak Dini bisa cerita Kemana selama jadi Ya. tim Anggun gitu? ya. Sahabat Oh. nanti beta jadi tim Anggun. Ketong semua katakan amin kok. Amin.
Aduh, kalau suruh tanya beta orangnya kemana agak susah. Mungkin harusnya tanya ke orang-orang di sekitar beta, jadi dong lebih jujur, dong lebih tahu. Kalau beta nanti beta malah ngomong, beta yang bye-bye, sa. Tapi kalau tentang kerendahan hati, Ya. beta sudah tahu apakah betul-betul, tapi beta memang harus mengakui bahwa beta ini adalah buah kasih karunia. Semua yang beta dapat itu secara cuma-cuma, jadi kayaknya soalnya ada yang bisa beta megahkan begitu. Yang beta dapat ini gratis, jadi yang beta malah justru punya tugas untuk salurkan. Mungkin lebih ke situ Amin. Jadi soalnya ada yang bisa beta banggakan selain beta ini buah kasih karunia. Itu yang satu hal yang beta paling banggakan. Setelah pencapaian seperti ini, Nah, masih bilang sonde ada yang beta banggakan. Wow, luar biasa. Dari hormat. ya. Keren. Tahu sonde kenapa? Karena beta sonde mungkin bisa ada sampai di titik ini kalau sonde ada orang-orang yang SMS beta, yang vote beta. Itu tadi beta bilang buah kasih karunia, semuanya beta dapat dari orang gitu. Jadi kalau misalnya beta ada sekarang, saat ini ketong bisa bercakap-cakap, sekaligus beta juga mau bilang terima kasih. Beta ada sekarang sampai dengan titik sekarang ini, itu karena besar semua. Begitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beta pikir Luar biasa, luar biasa. Kak Dini punya testimoni ini mesti didengar oleh orang-orang yang sedang meniti karir atau bahkan mereka yang sudah ada di puncak-puncak itu. Harus mendengar testimoni yang luar biasa ini. Hebat. Oh wow. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi coba sabar dong. Jadi beta melankolis, kolerik, kemana tadi Dimas? Katang dong omong damai ini dong. Ini macam apa? Pengacara lagi tanya ke jaksa penuntut umum nih. No, maybe. Tapi memang kalau From misalnya your pakai tes, songs. Ya. tapi memang kalau lihat dari kalau yang tes 4 karakter, Ya. itu memang kebanyakan beta melankolis koleris atau koleris melankolis. Jadi salah. judgement Anda walaupun tidak berdasar loh. Ya. Oke, lanjutkan. Oke, so tadi minta kamu pengalaman selama jadi tim Anggun. Pengalaman saya selama jadi tim Anggun. Beta cerita mungkin pertama pengalaman selama jadi tim Anggun itu kurang lebih sama sih dengan pengalaman dengan coach-coach yang lain ya. Cuma bedanya hanya beda orangnya. Jadi akhirnya saya bisa bicara kalau Anggun lebih menitik beratkan kepada kejujuran diri, kejujuran berekspresi. Itu yang paling beta ingat sekali. Jadi contoh nih ya, lagu yang sama, misalnya This Is Me, lagu yang sama, setiap orang pasti punya cara mengekspresikannya sendiri-sendiri. Dan most likely kebanyakan ketong cenderung untuk mengikuti penyanyi aslinya. Ada apa namanya, tendensi untuk mengikuti penyanyi aslinya kan. Nah, kalau Coach Anggun dia menekankan kepada begini. Kalau kamu menerima suatu lagu, ketika harus membawakan sebuah lagu, dengarkan lagu tersebut, resapi lirik demi lirik, lalu kemudian sampaikan apa yang kamu sampaikan. Jadi bukan hanya sekedar si penyanyi aslinya nyanyinya bagaimana ya. Oh, kalau misalnya ini dinyanyikan si A, si B, dan si C, itu bagaimana ya? Kata orang, kalau nyanyi ala A lebih bagus, nyanyi ala B lebih bagus, ala C lebih bagus. Tapi Coach Anggun menekankan bahwa apapun yang kamu rasakan dari lirik itu, apapun yang kamu imajinasikan dari setiap kata yang kata-kata dari lagu yang kamu terima, ekspresikan saja. Dan itu adalah menjadi cirimu, karaktermu. Tidak usah takut untuk menjadi dirimu. Itu yang paling saya ingat sekali. Oh. Gitu. Buat penyanyi itu pelajaran bagus tuh Kak. Beta dari dulu sampai hari ini suka sekali dengan Mike Mohede. Jadi nyanyi itu kayak beta masih sama kayak Mike Mohede, padahal dari warna saya beda, warna suara saya beda. Ya. Range sudah beda dan lain sebagainya. Jadi kayak sandi pede gitu. Dan ini kita baru tahu nih ternyata masing-masing orang harus apa istilahnya interpretasi lagunya itu, pelajari lagunya, terus interpretasinya, presentasi lagunya ke mana,
tergantung karakter Iya. kita itu ya kayak. Betul. Pelajari dari orang yang sudah lebih dahulu, tapi kemudian pada saat mengekspresikannya tidak ada benar salahnya di dalam itu. Tentu saja selalu akan ada orang yang menilai, tapi kepuasan seorang seniman adalah ketika dia juga senang, dia puas, baru dia bisa memuaskan orang lain. Jadi jangan kita tampil untuk menyenangkan orang lain supaya diterima si A, si B, si C. Itu nantinya akan sangat short term sekali So untuk be yourself gitu meraihnya. ya. Jadilah dirimu sendiri. Saya rasa ini di setiap aspek kehidupan kali ya. Jadi kayaknya kemarin ikut The Voice dengan Coach Anggun itu, nasihat itu bukan saya pakai saja untuk dalam bermusik, tapi juga saya rasa cocok juga untuk dipakai setiap aspek kehidupan kita. Jadilah dirimu sendiri, unik, berbeda, bukan berarti salah. Justru itu keindahannya, gitu. Tadi nih kalau misalnya Ya, kalau Beta bilang bernyanyi itu seperti bercerita, itu betul atau tidak? Nah, beta Seperti- pernah dengar itu menurut dari Mike Mohede juga. Jadi ketika ketong sedang bernyanyi sama dengan ketong sedang bercerita kepada orang. Terus bagaimana? itu betul sekali. Mungkin juga kalau ketong tahu kenapa Dimas, ini ketong boleh bicara itu kok. Daud ketika dia bermazmur di kitab Mazmur itu kan ratapannya, sukacitanya, semuanya kan dalam bentuk lagu kan, dalam bentuk jadi lagu itu adalah salah satu instrumen untuk penyampaian sesuatu, untuk penyampaian isi. Kalau misalnya bicara, ketika kita sedang bicara, kadang-kadang beta marah. Tapi muka mungkin beta marah, tapi sambil senyum, mungkin tidak terlalu nyampe. Tapi kadang-kadang dengan musik, dengan lagu itu bisa menyentuh titik-titik yang tak tersentuh oleh hanya sekedar kata-kata. Misalnya. Kata-kata. Jadi kesimpulannya saya setuju bahwa bernyanyi sama dengan bercerita. Luar biasa. Oke Kak, sebelum Kak ikut The Voice, pernah ikut apa sah? Karena suara Kak beta sana yakin kalau langsung plong di The Voice terus jadi gitu. Pasti sebelumnya tuh panjang tuh pasti. Beta pun ajang pencarian bakat yang pertama yang beta ikut. Jadi betul-betul iya. Jadi ini betul-betul berkat dorongan dari teman-teman sekali dong itu yang percaya. Beta salah satu orang yang sudah percaya diri bahwa beta bisa menyanyi loh. Nanti mungkin itu juga bisa jadi pesan buat teman-teman semua yang saat ini mungkin merasa ragu apakah beta mampu, apakah beta bisa. Kalau ada teman orang di sekitarmu, di sekelilingmu yang percaya kamu bisa, coba langkahkan kakimu, coba dengarkan mereka. Ya, semuanya dimulai dari langkah kecil, dan langkah kecil. Nanti di setiap pilihan pasti ada konsekuensi kan. Nanti setelah itu kita mau mundur, tidak apa-apa. Tapi paling tidak kita sudah pernah mencoba. Jangan tidak mencoba, tapi kita sudah yang, begini, begitu. Ini bicara beta yang beberapa tahun yang lalu selalu punya alasan untuk sonde ikut. Aktivitas-aktivitasnya selain pencarian bakat, nyanyi di kafe mungkin. Nyanyi di kafe belum, tapi beta ikut jadi wedding singer, beta nyanyi di gereja, beta ikut paduan suara di kampus, lalu kemudian kebetulan teman paduan suara beta di kampus itu adalah teman menyanyi beta di gereja dan kebetulan dia juga adalah yang punya si orkestra Stradivari Orkestra itu. Akhirnya dia ajaklah beta untuk ikut menyanyi. Dia khilaf tapi ya lumayan. Jadinya dia ajari beta secara tidak langsung. Akhirnya beta belajar untuk bisa tampil, bernyanyi di depan banyak orang kayak gitu. Menumbuhkan percaya diri. Luar biasa loh. Ketika ada orang yang memberikanmu kesempatan, jangan sia-siakan. Oke. Kalau misalnya support dari keluarga seperti apa Kak Dini? Ya, support dari keluarga sampai dari awal yang Kak Dini bilang tidak percaya diri, terus bisa ikut ajang The Voice dan seterusnya sampai di titik ini. Ya. Beta ceritakan ya, ini lucu sih. Jadi ketika beta cerita bahwa beta lolos masuk blend audition The Voice Indonesia dan beta harus berangkat ke Jakarta, beta pung papa dan mama dengan beta pung saudara-saudara yang lain dong. Kalau Laura kan sudah sama-sama dengan beta jadi tahu dia. Yang lain papa mama tuh bisa begini, nak betulan
bisa nyanyi nak. Tapi yang hebat itulah ya orang tua itu ya. Apapun, bagaimanapun, mereka akan tetap selalu ada dan berdiri di sampingmu. Atau kalau perlu tidak di samping, mereka selalu ada di belakangmu, mereka akan selalu support. Walaupun mereka tadinya tanya, betulan ini menyanyi kok, tapi tetap berangkat gitu. Jadi mereka sangat support sekali. Jadi ya berarti Bapak dengan Mama ikut ke Jakarta untuk saksikan waktu penyelenggaraan The Voice itu Kak tadi ini ya. Betul. Dong selalu usaha kalau Mama Papa sudah bisa berarti salah satu. Tadi ini Bu Mama dosen di Undana ya? Betul, dosen pertanian. Undana. Pertanian. Betul. Ya. Dosen saya. B pun dosen. Ya, sama pun dosen. Sama-sama alumni. Kermana. Ya. Katanya keren ya. Ingat, yang Tegas. sangat ingat dari Ibu Retno itu waktu mengajar cerita begini. Beta anak kalau hujan, beta akan suruh dong keluar dan mandi hujan, tidak boleh di dalam rumah. Itu biar fisiknya kuat. Itu betul. Iya ya. Itu betul asli. Jadi kalau hujan orang lain mungkin orang tua normal lainnya dong suruh ketong dalam rumah ini Sandi. Kalau mama hujan, nak hujan nak, ayo mandi hujan. Jadi ketong mandi hujan, main di luar. Itu asli. Makanya nanti kalau beta ada anak dia akan tiru sama. Oke, Kak, soal beta mau tanya-tanya soal single kedua. Tadi beta awal beta sempat nyanyi lagu yang pertama tadi. Iya, tapi berhenti malu-malu padahal sampai apa. Oke, lagu kedua nih Hanya Kau? Hanya Kau ya? Hanya Kau, betul. Hanya kau kekasih jiwaku, hanya kau dambaan hatiku, hanya kau yang ku nanti selalu tiap saat memulai hariku. Beta sempat dengar, beta sudah dengar pas primer, beta baru lihat kemarin Kak atau tadi malam. Beta dengar kayak lagu rohani. Dan kalau dia punya awal-awal tuh kayak macam apa ya? Macam pesannya kau itu Tuhan gitu. Nanti sudah masuk ke ref tuh baru ada apa? Ada frasa-frasa yang menunjukkan bahwa itu orang ternyata itu. Terus tadi malam kalau tidak salah beta ikut di live IG. Ya, tadi. Terus beta ikut, beta join dan beta lihat ada tulisan LDR 9 tahun. Oh ya, ada cerita di balik itu ya. Ada cerita di balik itu. Iya, betul. Boleh cerita. Tadi ini cerita Mbak jadi motivasi. Oke, menimpali statementnya Dimas yang tadi. Nah, itu kembali kepada tadi bahwa lagu itu seperti bercerita. Indahnya lagu itu tidak ada pakemnya ini harus kemana, tapi setiap orang bisa relate lagu tersebut dengan kisahnya, mungkin dengan kisah orang lain mungkin, lalu kemudian dia bilang, oh lagu ini ternyata begini ya, lagu ini ternyata begini. Setiap orang bebas menginterpretasikannya. Nanti mungkin kalau misalnya Dimas ketika nyanyi lagu Hanya Kau, karena tadi Dimas bilang kaunya bagi Dimas ketika mendengar pertama kali seperti untuk Tuhan, mungkin ketika Dimas nanti menyanyi pun ekspresinya akan lebih berbeda. Itu tadi ya, jadi nyambung ya dengan yang tadi itu. Nah, kemudian dengan kaget waktu kemarin dengar di live, pacaran LDR 9 tahun. Itu betul, itu kisah nyata. Jadi saya dengan suami itu menjalani hubungan pacaran jarak jauh selama 9 tahun. Dan tahun ini kami menginjak tahun ke-10 dan belum setahun kami menikah kemarin di bulan Oktober. Nah, lagu Hanya Kau, inti dasar dari lagu itu hanya tentang cinta, pure cinta. Cinta ini kan luas, bisa cinta kepada pasangan, tadi kalau Gap menginterpretasinya kepada Tuhan dan lain-lainnya. Yang pasti ini adalah tentang cinta yang ringan, yang riang, yang dipenuhi dengan sukacita. Kalau ketong kadang-kadang guyon, ketong bilang ini seperti musik receh. Tapi kenapa keluarnya juga saat ini? Ketong tahu sekarang pandemi.
Iya. Setiap orang mengalami kekhawatiran, kegalutan, kekalutan, kegalauan, atau mungkin ada yang putus asa. Ketong mau memberikan sesuatu yang ringan, yang ceria, yang penuh dengan cinta, karena buat saya cinta itu hal kecil yang punya dampak luar biasa. Dampaknya itu bisa membawa sukacita untuk situasi musim kehidupan apapun. Ketika ada cinta, di situ ada harapan, di situ ada sukacita, kurang lebih begitu. Ayo semua ikut tangan begini. Oke, ini juga LDR loh. Toge juga pernah LDR. Beda pula. Ya. Nah, kalau menyangkut LDR ini ada beta pernah baca satu tulisan, dia bilang bahwa cinta itu terdiri dari rasa, gairah, dan komitmen. Ya. Rasa, gairah, dan komitmen. I love this part. Nah, seriously. Bagaimana itu bisa membuat Kadini dengan suami sekarang bisa bertahan dalam LDR itu? Kembali kepada tadi. Ketong sudah tahu, ketong sudah sama-sama tahu, ketong punya jarak, ketong punya perbedaan waktu, tapi ketong sonde mau fokus kepada jarak dan perbedaan waktu, tapi ketong mau fokus kepada komitmen, ketong mau bersama. Itu. Jadi saya setuju dengan Kaget tadi bahwa dalamnya ada cinta, gairah, dan perasaan, dan juga komitmen. Nah, kami fokus kepada komitmen. Jadi tadi kayak jarak, perbedaan waktu, itu ketong sonde mau fokus ke situ. Itu ada, ketong sonde mau pungkiri, tapi ketong sonde mau fokus kepada itu. Ketong mau fokus di ketong mau berkomitmen, ketong mau menjalani hubungan ini, dan ketong mau hubungan ini berhasil sampai kepada titik akhirnya. Begitu. Ada trust, ada komitmen, dan ada keterbukaan. Iya. Saya kayaknya nalarnya belum sampai sana, Kak. Sonde apa? Siapa tahu sekarang dengar-dengar dulu. Iya. Kalau yang masih muda kayak beta begini, rasa ada, gairah ada. Iya. Yang satu lupa. Komitmennya. Ya. Oke, kawan-kawan, Rambu Piras punya lagu kedua ya. Yang pertama tadi beta sempat nyanyi Keajaiban Biasa. Kalau di Kupang, Kak, di Kupang itu beta dengar pertama kali di toko HP yang ada di depan kantor beta, tempat beta kerja. Serius? Yo, awalnya beta pikir itu lagunya Reza Artamevia atau siapa. Iya, serius. So beta cari, beta searching, dan ini siapa? Beta kan sudah bertahun-tahun sonde nonton TV dan beta sonde tahu ada The Voice. Voice nih perkembangannya seperti apa. Dan kemudian beta lihat ada nama Rambu Piras, so beta searching. Dan kebetulan kemarin teman-teman hubungi untuk ketong KitKat di sini. Dan Keajaiban Biasa itu kayak apa ya? Kayak apa? Sesuatu yang ada, yang ketong pegang tiap hari, tapi ketong sonde anggap itu kayak hal yang lumrah dan jarang untuk appreciate. Betul. Yang sudah ada di depan mata tuh ketong sonde appreciate gitu. Which is seharusnya kita appreciate itu gitu. Dan itu yang kita tangkap dari lagu sih. Betul. Dan kawan-kawan, itu betul sekali. Ada single kedua, judulnya Hanya Kau. Kawan-kawan bisa cek di YouTube-nya Kak Rambu Piras. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa ada di bawah. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Piras. Ada cover-cover juga ya, ada cover-cover juga ya di dalam. Ada, ya. Kita pernah dengar Kak punya cover yang ku heran Allah mau memberi namanya padaku dan Kristus itu. Ada satu teman tim podcast juga. Dia pernah cover di gereja. Dan yang dan dia cover itu lagu karena dia dengar dari covernya Kak.
cover versinya Kak. Oh Foto orang- wow, terima kasih. foto orangnya. Sini. Ini orangnya Kak, ini orangnya. Orangnya datang. Ini. Mana. Ini Suruh orang. menyanyi Ju. Ah, Oh, iya. Namanya Yeri. Mantap. Terus menyanyi, terus bersinar, terus memberkati orang. Siap kakak. Ini Mantap. ini gitarisnya Koinonia. Gitaris gereja nih. Ini Oh, oke. di gereja Iya. Koinonia Kupang. Koinonia. Iya, Ada kepikiran bikin album harapannya Kak? begitu. Tujuan akhirnya memang untuk menjadi album, tapi sementara saya kerjakan perbagian dulu. Jadi masih mengeluarkan single. Nanti akan ada single lagi yang ketiga, keempat, kelima mungkin. Kita bermimpi dan berusaha dan mewujudkan ya. Amin. Teman-teman bantu dukung supaya Proyek itu bisa mereka apa? terjadi, bisa terwujud. Pasti Kak. Amin. Beta Iya. terlanjur jatuh cinta dengan keajaiban biasa. Asik, mantap. Beta senang kalau ada orang yang mendengar lagunya itu bisa mengapresiasi dia pun kata-kata dan bisa terhubung dengan itu kata-kata. Ya. So project terdekat apa nih Kak? Proyek terdekat sementara ini saya masih terus untuk promosikan single saya yang kedua ini sih. Oke. Belum ada yang lain. Ya. Di Indonesia gimana Kak? Untuk Kak punya single tuh? Di Indonesia untuk sampai saat ini belum terlalu, artinya belum sampai masif viral sampai yang bagaimana, tapi masih dalam proses. Tapi saya selalu percaya kepada proses, fokus saya kepada proses bukan hanya kepada hasilnya. Itu berapa? Bahwa karya musik setiap orang pasti mempunyai tempatnya masing-masing gitu. Sudah mau 1.000 ya? Ini Kak Ai ada cek viewer yang lagu Hanya Kau. Ya, Sudah mau 1.000 loh Kak. so ada berapa? Semua 1.000. Aduh, Semua baik. 1.000. Bantu share like Nah. supaya lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Kak. Kemarin beta terima dari Ibu Retno, terus beta langsung share ke begitu banyak grup untuk mendukung. Oh wow, luar biasa. Terima Ibu Retno kasih. sering kirim kasih beta kalau ada info-info tentang Kak Dini. Ibu Retno biasanya kasih beta. Iya. Itu bentuk orang tua pun support tuh luar biasa. Sampai kayak omong-omong tapi dong sebuat. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Oh ya Kak, kapan Sudah ikut itu bantu. video klipnya mau dibikin kapan? Kita Video klipnya segera. Jadi tetap bikin di Belanda ya? subscribe rahasia. Kenapa beta rahasiakan? Supaya besok tunggu. Supaya besok subscribe. Beta Masuk. punya channel YouTube. Tapi bisa nih masuk minta. Tadi beta mau tanya soal Kak punya masukan untuk ketong-ketong yang masih kecil-kecil nih, yang punya impian untuk jadi Iya. penyanyi. Asik, impian jadi Oke. penyanyi. Berakhir di YouTube. Beta punya pesan itu satu, bukan hanya untuk penyanyi. Untuk apapun, ketika kamu punya mimpi dan kamu takut untuk mewujudkan mimpi itu, percayalah, lu sampai pernah sendiri. Jadi, jangan takut untuk melangkah. Ketika lu rasa orang di kanan, di depan, di kiri, di belakang, kayaknya soalnya ada yang dukung beta, kok kayaknya ini sudah mungkin buat beta melangkah ya. Kuatkan tekadmu, bulatkan tekadmu, langkahkan kakimu pelan-pelan. Konsekuensi selalu ada. Tapi ketika kamu sudah punya tekad yang bulat, kamu akan menerima setiap konsekuensi tersebut, walaupun itu gagal, kamu akan ambil itu sebagai pembelajaran untuk nantinya menjadi lebih baik. Jadi, untuk siapapun yang saat ini sedang mendengar, beta mau jadi penyanyi, beta mau jadi dosen, beta mau jadi pendeta, beta mau jadi astronot. Sonde usah takut untuk punya mimpi yang besar, karena punya mimpi yang besar itu buat ketong untuk selalu melangkah, buat ketong untuk selalu dinamis dan tidak hanya di tempat saja. Jadi jangan takut, langkahkan kakimu, selalu, kamu tidak pernah sendiri, selalu ada yang menyokongmu. Siapapun itu,
Kalaupun rasanya benar-benar tidak ada, keluarga sonde, teman sonde, atau siapapun sonde, teteh manis pasti jaga. Bulatkan tekadmu. Itu. Amin. Tujuan yang baik yang datang dari hati selalu akan sampai ke hati orang. Amin. Itu. Oke, masih ada pesan nih Kak. Kak punya mimpi yang belum tercapai. Entah Beta di bidang saat nyanyi atau selain nyanyi. selain menyanyi, beta punya hobi untuk menjelajahi dunia, menjelajahi tempat-tempat eksotis yang baru. Nah, itu senantiasa menjadi beta punya hobi, dan lebih senang lagi kalau ketika beta menjelajahi itu, beta bisa bertemu dengan orang-orang, beta bisa belajar lagi dong kebudayaan setempat. Itu yang kedua, beta mau mencoba memberanikan diri melangkahkan kaki untuk memulai bermusik juga di Belanda, dan harapannya juga bisa secara internasional. Itu beta punya mimpi besar. Apakah akan terwujud? Ketong sonde tahu. Apakah akan dicibir? Oh, itu pasti akan ada. Tapi Ada. ketong mau belajar toh? Yo. Begitu. Mungkin beta minta Kak Dini share satu hal. Tadi Kak Dini sempat singgung soal apa, Tuhan pasti memperhatikan. Nah, mungkin dalam meniti karir ini ada satu hal yang mungkin Kak Dini sangat-sangat gumulkan itu, dan akhirnya harus memilih bergumul bersama dengan Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan yang sedang Kak Dini hadapi saat itu. Mungkin ada cerita itu dan bisa jadi motivasi bagi teman-teman pemuda yang mendengarkan ini. Oke. Beta punya banyak sekali pengalaman yang sebenarnya memalukan ya kalau beta bilang. Tapi beta punya cerita yang terkini supaya ini memalukan, tapi sonde papa beta cerita supaya bisa jadi kesaksian, supaya jangan ada orang melakukan kesalahan yang seperti beta lakukan. Jadi tadi Dimas sudah cerita sedikit tentang lagu Keajaiban Biasa kan ya. Iya. Saya coba ceritakan lagu Keajaiban Biasa ini adalah lagu yang dituliskan karena ungkapan terima kasih yang besar yang saya rasakan atas buah kasih karunia yang saya terima. Walaupun ini bukan saya sendiri yang menuliskan, dituliskan oleh teman saya, Andri Suitan, sahabat saya, tapi dia menuliskannya berdasarkan cerita kehidupan saya. Singkat cerita, di situ bercerita tentang kadang-kadang kita itu, keajaiban itu sudah ada di depan mata. Tapi karena kita fokusnya ke sesuatu yang grande, yang besar, kita lupa bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita, yang tadi kelihatannya kecil, itu sudah merupakan keajaiban tadi itu sendiri. Tidak ada hal yang besar yang tidak datang dari hal yang kecil. Nah, bulan Mei kemarin, di akhir bulan Mei kemarin, seharusnya beta pulang Indonesia bulan Juni, karena mau ada job, mau ada nyanyi. Orang entertainment pendapatannya dari mana? Dari job-joban nyanyi kan? Iya. Nah, di bulan Juni harusnya beta pulang, tapi ternyata pesawat itu soalnya ada yang balik ke Indonesia. Beta pusing 7 keliling telepon sana sini, kemana caranya beta bisa ke Indonesia supaya tiba di Indonesia tepat waktu supaya beta bisa menghadiri acara itu. Beta sempat berkeluh kesah yang luar biasa. Terus kemudian tiba-tiba beta dapat SMS. Beta dapat informasi dari tim manajemen, info. Kak, ternyata job yang tanggal sekian tersebut harus ditunda karena corona. Menurut Besong, reaksi beta kemana? Waktu beta tahu itu ditunda, padahal beta pusing-pusing sekali tadi untuk cari flight. Beta coba tanya. Reaksinya kira-kira beta kemana? Senang atau sedih? Kawan coba bilang lega. Kalau beta lega. Kalau Dimas barang gitu. Marah ya. Marah. Beta pun reaksi, bayangkan. Ingat tadi beta cerita ya, tadi beta berkeluh kesah, pusing 7 keliling, mau cari tiket untuk bisa pulang. Ternyata jobnya itu ditunda. Beta bukannya bersyukur dan senang, beta malah juga jengkel. Kan aneh ya. Tadi pusing 7 keliling kemana caranya supaya bisa pulang, ternyata jobnya juga ditunda, bukannya senang jadi sampai usah pusing lagi, marah lagi. Tahu sampai marahnya kenapa? Beta marah, bukan marah. Beta jengkelnya, kecewanya karena berarti beta belum akan ada pendapatan dong. Ya kan? Tidak
tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian 1 minggu kemudian lagi kontak datang lagi dari tim manajemen, job untuk bulan Juni dan Juli harus terpending dulu. Jadi Juni dan Juli kosong. Itu saya sampai berhenti sekitar 10 detik dengan tatapan nanar dan kosong, mampus dah. 2 bulan tanpa pendapatan. Karena ada suara. Ingat tadi pengantar saya di depan bahwa keajaiban itu ada, penyertaan itu ada, dan lain-lainnya, tapi semuanya bisa hilang seketika ketika daging mau mulai lemah. Artinya ketika saya fokus kepada uang, di sini saya fokusnya kepada uang dan pendapatan. Saya lupakan bahwa ketika hari ini saya menerima berita bahwa 2 bulan ke depan saya tidak ada pekerjaan, saya sedang ada di dalam rumah. Saya punya tempat berteduh. Saya tidak kehujanan. Lalu saya tidak pusing besok saya mau makan apa. Itu yang tadi saya bilang, keajaiban biasa. Kadang-kadang ketika ada satu hal yang datang, menurut kita itu masalah yang besar sekali sampai kita lupakan betapa kita harus bersyukur kita masih punya banyak hal yang bisa kita syukuri. Begitu. Tadi Beta menimpali lagi kata dia, kan ada suami. Tidak semudah itu, Fernando. Ya, jangan pernah untuk saya ya. Ini adalah pedoman hidup saya. Saya tidak mau menggantungkan hidup saya atau terlalu tidak mau menggantungkan hidup saya hanya kepada suami atau hanya kepada, tapi saya juga mau untuk punya pendapatan sendiri, untuk bisa berkarir, untuk bisa kayak gitu. Tapi bukan berarti ibu rumah tangga tidak berkarir itu tidak baik. No, saya punya respect yang luar biasa kepada ibu rumah tangga. Kenapa? Kalau saya bekerja cuma misalnya hanya pada saat menyanyi 8 jam, mungkin ibu rumah tangga 24 jam dia bekerja. Begitu, kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi keajaiban itu ada, penyertaan Tuhan Yesus itu ada, ya dan amin, dan itu 24 jam. Kadang-kadang tubuh kita, badan kita, daging kita lemah, mendorong kita, menarik kita untuk selalu ingat obstacle, kendala-kendala, sesuatu yang buruk, tapi kita jadinya lupa bahwa di balik segala macam yang buruk tadi itu, kita punya lebih banyak hal lagi untuk bersyukur. Gampang buat saya bicara sekarang, tapi waktu kemarin terjadi, ya seperti saya cerita tadi, memalukan kan? Tetap aja sedih atau gimana. Semua orang yang kolerik pasti marah kok, Kak. Ya kan? Oke, tadi Beta mau tanya apa, Beta sudah lupa jadi. Oke, Kak. Kurang fokus berarti Anda ya. Kebawa sama ini interpretasi keajaiban biasa nih by the one and only singer. Oke, Kak. Ya. Ini tadi sebelum bertelepon Kak ada sibuk apa nih? Tadi Beta bikin tar susu. Bisa kirim lewat JNE kok, Kak. FedEx. Kalau bisa kirim, Basong beli, Basong bisa buat sendiri. Ini ada rindu. Jadi selama pandemi, selama di rumah saja, Beta suka tanya-tanya resep, Beta mencoba-coba. Di sini kan kita seneng nganggur. Ketong di sini susu pakai susu omela, di sana soalnya mungkin pakai susu omela. Ya, sudah. Ini kayaknya tinggal berapa menit lagi ketong akan closing. Jadi mungkin sebelum ketong tutup atau kasih tadi ini bisa sampaikan mungkin sesuatu yang yang pesan-pesan untuk bentar toh. Kadini pun nama nih, Kadini Umbu Saga atau Rambu Piras atau Kadini Umbu Saga Rambu Piras atau apa? Banyak sekali nama. Sama kayak opsi pilihan ganda di Solusian. Beta pun nama Rambu Piras di KTP. Umbu Saga namanya Beta pun papa. Jadi kalau untuk tanya nama di KTP Rambu Piras. Dini itu hanya nama panggilan.
Where does it come from? Nah, itu tadi Nama Dimas panjang ceritanya. Iya. Nah, mungkin kembali ke tadi, Oke. Kak Dini, Ya. sebelum ketong closing Ya, ada yang Kak Dini mau sampaikan oke. kepada teman-teman pemuda untuk termotivasi lagi ketika menghadapi tantangan juga ya di masa-masa pandemi ini seperti apa? Iya. Waktunya ya. Oke. Sebelumnya Beta mau terima kasih dulu buat teman-teman podcast Bercerita Sebelum Tidur ya, dan juga untuk semua pihak yang selama ini sudah selalu mendukung saya. Pesan saya di masa pandemi ini tidak bisa dipungkiri semua orang mengalaminya, ya kan? Ada takut, ada khawatir, ada juga kegalauan, sampai rasanya dunia terasa hampa atau gelap. Tapi ketong semua bisa lalui ini sama-sama asal ketong ikuti semua protokol yang diberikan. Yang pertama, misalnya kalau di Kupang diwajibkan pakai masker, pakai masker, jangan bandel, jangan sok kuat, beta kuat kok, beta sonde perlu masker, jangan. Karena kalau ketong peduli, ketong sehat, ketong membantu orang lain juga ikut sehat, lalu kemudian pandemi akhirnya segera berakhir. Betul toh? Yang kedua, corona, orang yang terkena artinya terdampak virus corona, orang yang sudah dinyatakan positif corona, dia itu bukan penjahat. Jangan perlakukan mereka sebagaimana mereka seperti penjahat. Justru disinilah diperlukan kasih. Tanya, ketong bisa bantu apa ya kira-kira? Antar makanan kok, karena ketong sendiri juga tahu ya, hati yang gembira adalah obat. Ketika ketong sakit, betul. Ketika ketong sakit, ketong tahu ada orang yang peduli dengan ketong bisa imun lebih meningkat. Bayangkan kalau ketong sakit terus ada orang cibir, itu orang corona, jangan deket-deket dengan dia. Memang betul ketong sonde boleh dekat-dekat, itu betul. Tapi sonde perlu juga ketong utarakan kata kalimat-kalimat yang negatif kan, begitu. Pesan yang ketiga, di lagu Hanya Kau, di lagunya Beta Keajaiban Biasa dan Hanya Kau ini punya pesan. Yang pertama, keajaiban itu ada. Jangan takut, kita tidak pernah sendiri. Amin. Dan di Hanya Kau ini adalah bukti dari keajaiban itu. Keajaiban yang kecil yang saya gambarkan di sini adalah cinta. Cinta itu tidak harus jatuh cinta dulu, tapi cinta itu ada. Cinta itu membawa sukacita dan membawa kedamaian. Dan harapannya di lagu yang terakhir saya buat ini Hanya Kau, bersama teman-teman, diproduksi bersama teman-teman, harapannya bisa membawa sukacita, bisa membawa riang, bisa membawa kegembiraan supaya imun meningkat. Begitu. Jadi jangan lupa untuk dengarkan terus, request terus di radio-radio yang ada, tonton terus di YouTube video liriknya, dan nantikan nanti video klipnya. Terakhir, buat teman-teman yang sekarang sedang dengar, jangan lupa untuk senantiasa dengarkan podcast Bercerita Sebelum Tidur. Oke. Dan satu hal lagi, dari yang tadi sampaikan, berarti ketong semua ini kan adalah hasil dari cinta, gitu ya Kak Dini ya? Betul, semua hasil dari cinta. Betul. Ya, ketong semua adalah hasil dari cinta. Ya. Ketong semua adalah produk dari cinta, quotes of the day. Dan beta masih belum paham karena beta masih kecil. Oke, thank you Kak. Sonde perlu orang besar untuk paham bahwa ketong semua adalah produk dari cinta. Iya. Karena Allah adalah kasih. Amin. Amin. Allah adalah kasih. Amin. Oke. Satu testimoni dari beta bahwa Keajaiban Biasa adalah lagu favorit beta setelah Demi Cintanya Mike Mohede. Oke, thank you Kak. Terima kasih. Sampai jumpa. Mungkin nanti Kak. Ya. Mungkin Kak Dini sebelum ketong tutup, ketong berdoa sama-sama. Oke, boleh. Terima kasih. Ya, ini kebiasaan ketong di podcast ini, bahwa setelah baong-baong, toge akan pimpin ketong dalam doa gitu. Oke. Ya. Ketong berdoa Kak Dini. Iya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan jadikan istimewa bagi kami. Kami dari tim podcast Bercerita Sebelum Tidur bisa berbicara, berbagi cerita dengan Kak Dini. Dan Kak Dini sudah menceritakan pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, baik secara pribadi, keluarga, maupun dengan rumah tangganya Tuhan. Semuanya kiranya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
dan juga bagi setiap orang yang menyaksikan podcast ini. Terima kasih banyak Bapak, kami juga terus mendoakan Kak Dini dalam apa yang sedang digumulkan, yang sedang dicita-citakan menjadi harapan, bahkan doa kepada Tuhan untuk karirnya ke depan, bahkan untuk keluarganya dan juga semua tim manajemen yang bersama-sama dengan Kak Dini di dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan menjadi talenta dan potensi dalam dirinya. Tuhan berkati dan jagai semua itu, buat berhasil demi nama Tuhan, supaya melalui talenta yang Tuhan percayakan kepada Kak Dini, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Lindungilah mereka di sana Tuhan, dalam segala yang Tuhan karuniakan untuk mereka kerjakan. Terima kasih untuk cerita-cerita keajaiban kasih yang Tuhan telah berikan bagi kami semua, dan single yang Kak Dini sudah buat, kiranya itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur, kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih. Oke, Terima kasih Kak untuk gabung. Sama-sama. Terus Ya. minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sama-sama. Terima kasih ya. Sukses semuanya. Amin. Tadi itu cuma Tuhan joke ya, berkati. Esmeralda. Sip. Dah, Kak. Kak Dini. Dah semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Dah. Mantap, terus menyanyi. Kakak siapa tadi? Ya. Terima kasih Yeri Oncu dan Carlos. Oke. Iya. Ya. Bilang apa? Kemarin Oncu ikut yang di Suara Kasih waktu Kak Dini Oncu ikut yang mau apa? IGTV, IG live IG. Yang dari IG live. SKM. Oke. Ya, Suara Kasih, ya. Iya. Ya. Oh, oke. Suara Kupang. Suara Kupang. Suara Oke. Ya. Dah. Kak Dini. Mungkin inilah satu keajaiban, berjuta fenomena yang ada, meski orang lain melihat tak istimewa, namun bagiku sungguh menakjubkan. Coba kau lihat, aku hanya insan biasa, namun hadirmu yang membuatku lebih indah. Walau kadang ku tak mampu rasakan langkah-langkahmu, tapi ketulusanmu sungguh mengagumkan. Bersama hari ini mulai cerita kisah kita. Tak pernah kusangka ku berdiri di sini. Izinkan ku sekarang bernyanyi untukmu, meski orang lain melihat tak istimewa, namun bagiku caramu mempesona. Coba kau lihat, aku hanya insan biasa, namun hadirmu yang membuatku lebih indah. Walau kadang ku tak mampu rasakan langkah-langkahmu, tapi ketulusanmu sungguh mengagumkan. Bersama hari ini mulai cerita